Bab 2546. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kakak senior Muye, berhenti menggodaku, ayo goda anak itu Lu Chen. Lin Lun terkekeh, mengabaikan Lu Chen yang masih menundukkan kepalanya, tapi menunjuk ke arah Waner, ngomong-ngomong, keempat orang itu disebut murid istimewa, dan mereka juga orang-orang Lu Chen. Tindakan ini bahkan lebih mengerikan, dan juga merupakan cara untuk mengalihkan perhatian Makino darinya. Karena Makino terkenal mesum, 2 dari 4-nya adalah wanita super cantik. Dengan kepribadian Makino, dia tidak akan pernah membiarkan kedua wanita cantik itu pergi. Kedua wanita cantik itu dekat dengan Lu Chen, dan Lin Lun secara kasar menebak bahwa mereka adalah wanita Lu Chen. Dengan kehadiran tetua agung, Muye tidak berani sombong, tapi selama mata penuh nafsu Muye tertuju pada kedua wanita cantik itu, Lu Chen pasti akan memuntahkan darah 3 liter kemarahan. Dia ingin melihat Lu Chen muntah darah dan menjadi tidak berdaya. Kemudian, dia menatap mata tetua agung itu, apakah dia ingin membunuh Lu Chen? Yah, begitu, mereka memang cantik. Penampilan mereka berdua membuat semua murid perempuan Xuan Lei Xianmenku jelek. Muye mengangguk, dan mau tidak mau melirik Waner dan Ming Yue. Tatapan penuh nafsu di matanya menjadi lebih serius, seolah dia ingin menelan Waner dan Ming Yue dalam satu tegukan. Makino, singkirkan pikiran kecilmu, aku masih perlu membantumu dengan urusan serius. Tetua Agung mengerutkan kening dan berkata dengan tegas. Penatua yang agung, saya tahu, saya akan melihatnya saja, tidak akan ada penundaan. Kata Makino cepat, Saudara Muye, urusan serius apa yang ingin kamu lakukan, bisakah kamu memberitahuku? Pada saat ini, Lu Chen membuka mulutnya untuk bertanya, tetapi masih menundukkan kepalanya dan tulang belakang lehernya patah. Faktanya, dengan suntikan vitalitas besar-besaran dari Waner, tulang belakang leher telah sembuh dan dia terus berpura-pura. Jika Anda tidak berpura-pura, Anda harus bertarung di Dali, Lin Lun, Muye, dan bahkan Tetua Agung. Tidak apa-apa untuk melawan Lin Lun, dia mencoba kekuatan Celestial Immortal tingkat tengah, dan dia bisa membunuh bajingan tua ini tanpa bertarung. Benar, pemenggalan kepala, bukan pemukulan. Bajingan tua ini berani menyelinap ke arahnya, dan bahkan membuat kemalangan, membuat Lu Chen sangat marah, dan bersumpah untuk membunuhnya. Lu Chen tidak akan membiarkan Lin Lun pergi, dia hanya akan mengirim Lin Lun ke surga dan kembali ke tahtanya, dan perjalanannya akan mudah. Setelah membunuh Lin Lun, akankah Muye berdiri dan menonton? Pada dasarnya tidak, jika murid sejati kedua dipenggal, murid sejati pertama harus bergerak, jika tidak, tempat di Akademi Murid Sejati tidak akan dipulihkan. Makino berada di tahap akhir dari Celestial Immortal, dan Lu Chen mungkin tidak bisa bertarung hanya dengan kekuatan dasarnya. Ketika saatnya tiba untuk bertarung, Lu Chen tidak akan menahan diri, dan Makino pasti akan mati. Benar, Makino harus mati, dan Lu Chen paling membenci orang mesum. Terutama Makino yang berani memukul Waner dan Ming Yue, yang membuat Lu Chen semakin kesal. Setelah pertempuran dimulai, setelah identitas keturunan 9 naga terungkap, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Tentu saja, semua musuh harus dipenggal, dan mereka tidak akan menginap. Tetua Agung ingin memenggal kepalanya. Orang ini bertarung dengan Xia Bulai, bahkan menggunakan dia sebagai pion, percuma jika dia tidak mati. Pada akhirnya, setelah membunuh Xia Bulai dan membunuh semua kekuatan tempur kelas atas Xuan Lei Xianmen, dia juga akan meninggalkan Xuan Lei Xianmen. Masalahnya, tanah suci budidaya Xuan Lei Xianmen masih bisa digunakan, yang bisa membuat wilayahnya tiba-tiba melonjak, dia benar-benar enggan untuk pergi. Jadi, bisakah Anda tidak mengungkapkan identitas Anda, atau tidak mengungkapkannya untuk saat ini? Saat dia menghabiskan semua aura murni di Gua Xianlei, Muye dan Tetua Agung akan mati sesuka mereka. Urusanku yang serius, apa urusanmu? Menghadapi pertanyaan Lu Chen, Makino menjawab dengan jijik. Kolam Xianyuan saudaramu Muye sudah penuh, dan dia siap untuk mencapai puncak keabadian surgawi. Apakah kamu iri? Muye tidak mengatakan apa-apa, tetapi tetua itu mengungkapkan apa yang disebut masalah serius, dan berkata kepada Lu Chen dengan senyuman di wajahnya, jangan sia. Untuk berurusan dengan kalian para murid istimewa, dapat dikatakan telah membayar harga yang mahal. Saya tidak tahu kejeniusan dan harta macam apa yang telah saya berikan kepada Anda. Sungguh mengejutkan bahwa semua alam terbang satu persatu. Petik 2.
Ternyata kakak senior Muye akan mundur untuk menerobos puncak keabadian, yang sungguh patut ditiru dan dibenci. Lu Chen tersenyum, mengabaikan kata-kata terakhir tetua itu, dan mendesak mereka untuk pergi, menerobos dunia. Ini untuk hal-hal besar, Penatua Agung dan kakak senior Muye tidak perlu membuang waktu di sini. Cara yang benar adalah dengan mendapatkan hal-hal besar diselesaikan dengan cepat. Petik 2. Wah, bukan hal yang baik bagimu untuk mendesak kami segera pergi. Tetua Agung melirik Lu Chen, dan berkata, aku di sini, Lin Lun mungkin tidak akan membunuhmu. Jika aku tidak di sini, sulit untuk mengatakannya. Tidak masalah apakah dia ada di sini atau tidak, dia hanya ingin meledakkanku. Kata Lu Chen, itu berbeda. Kamu baru saja memarahi Muye dan membuat semua orang marah. Tetua itu melihat ke arah Muye lagi, tapi Muye tampak tenang, seolah-olah dia tidak peduli pada Lu Chen, jadi dia berkata, sekarang masalahnya sudah selesai, selama kamu memberitahu Tetua Ben, apakah alasan meroketnya dunia murid istimewamu berbeda dengan Xia? Ayo, kamu bisa kembali hidup hari ini. Petik 2. Bukankah ada aturan di Sekte Abadi Xuanlei bahwa pembunuhan di antara sekte yang sama tidak diperbolehkan? Lu Chen tidak menjawab tetua pertama secara langsung, tetapi bertanya di luar pintu, tetapi wajah tetua pertama menjadi gelap, dan dia tidak menjawab pertanyaan ini. Peraturan sudah mati, tapi manusia masih hidup. Untuk menyenangkan tetua pertama, Lin Lun segera mengambil alih topik Lu Chen dan menjawab untuk tetua pertama, yang paling penting adalah aturan dirumuskan oleh yang kuat dan dilaksanakan oleh yang kuat. Yang lemah bahkan tidak memenuhi syarat untuk pertanyaan. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan tertawa lagi, terus terang, ini masih merupakan dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat. Tidak ada yang namanya melindungi yang lemah, dan aturan rumah hanyalah lelucon. Peraturan pintu bukanlah lelucon bagi orang lain, tetapi itu berlaku bagi Anda. Kata Lin Lun, Lu Chen, kamu hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk menjawab pertanyaan Penatua Ben. Orang tua itu tidak sabar. Benar, Tuan Xia memang memberi kita hal-hal baik, jadi wilayah kita meroket. Lu Chen tersenyum. Apa-apaan? Tanya sesepuh agung. Afrodisiak yang kadaluarsa. Lu Chen tersenyum ringan, menggoda dirinya sendiri dan membodohi pihak lain. Awalnya aku ingin menyelamatkan hidupmu, tapi sepertinya aku tidak membutuhkannya lagi. Wajah tetua agung sangat suram, dia mengangguk ke arah Lin Lun, dan kemudian dengan lambaian besar tangannya, dia memimpin Muye ke Akademi Murid Kerucuan, bergegas membantu Muye mencapai puncak Dewa Surgawi. Lin Lun menerima petunjuk dari tetua itu, memandang Lu Chen yang masih menundukkan kepalanya, dan kemudian pada Waner yang menanamkan vitalitas pada Lu Chen, dan segera menunjukkan senyuman sinis. Tidak masalah jika ada dokter peri yang merawatmu, itu tidak akan membuat tulang belakang lehermu segera pulih, jadi sebaiknya kamu menderita dan mati dengan patuh. Lin Lun menyeringai, mengambil langkah besar, dan langsung menuju ke arah Lu Chen, dan bahkan meninjunya. Karena kemunculan Lu Chen yang sudah mati, kekuatan tempurnya pasti akan anjlok. Dia yakin akan menang, dan dia tidak repot-repot membuka penglihatannya, tapi dia masih menggunakan 100% kekuatan dasarnya, dan kekuatan tinjunya jauh lebih kuat daripada murid sejati sebelumnya dari makhluk abadi pertengahan surgawi, jadi dia langsung menargetkan Lu Chen. Sejak Waner segera memberikan perawatan medis kepada Lu Chen, semua orang yang hadir tahu bahwa Waner adalah seorang dokter abadi. Di alam abadi, kemampuan penyembuhan dari dokter abadi biasa tidaklah ideal, dan hanya ada sedikit rahasia medis yang kuat, yang juga menyebabkan hanya sedikit orang yang bersedia menjadi dokter abadi, jadi tidak ada yang menganggap serius Waner. Seperti yang diketahui semua orang, seni abadi teratai surgawi, yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun di gerbang abadi Xuanlei, sebenarnya adalah keterampilan medis terbaik di alam abadi, dengan kemampuan penyembuhan yang sangat kuat, tetapi dipraktikkan oleh Wan. Selain itu, Waner masih merupakan tubuh roh kayu, yang merupakan fisik paling cocok untuk praktik kedokteran, dan memiliki bonus besar untuk keterampilan medis. Tepat sebelum Penatua Lu Chen membujuknya untuk pergi, Waner telah menyembuhkan tulang leher Lu Chen. Jika Lu Chen tidak perlu berlatih di tanah suci Xuanlei Xianmen, apalagi Muye, bahkan sesepuh pun tidak akan bisa pergi. Lu Chen sudah berada di tahap akhir Earth Immortal, kekuatan Earth Immortal kuat, dan satu lebih banyak dari yang lain. Kekuatannya tidak lagi dalam kategori Earth Immortal, dan telah mencapai level Celestial. Kekal, setelah Lu Chen memanggil tubuh pertempuran, kekuatannya akan meningkat pesat,
dan dia dapat membunuh semua makhluk abadi tingkat rendah. Bahkan makhluk surgawi puncak seperti Tetua Agung masih termasuk makhluk surgawi tingkat rendah. Dan Lin Lun bukan lagi lawan Lu Chen. Jika Lu Chen tidak berdaya sekarang, bagaimana mungkin Lin Lun memiliki kesempatan untuk memukul Lu Chen, hanya untuk dibunuh. Dan sekarang, belum terlambat. Kali ini pertarungan head-to-head, Lin Lun masih ingin mendung, tapi itu tidak mungkin. Saat Lin Lun mengayunkan tinjunya ke arahnya, Mie Sikuan Lu Chen juga keluar. Dia tidak memulai pertarungan, tapi itu adalah 100% kekuatan dasarnya, dan dia ingin mengirim Lin Lun kembali ke barat. Kekuatan pukulan itu menembus tekanan abadi, menyebabkan ratusan retakan meledak di angkasa, langsung membuka kunci kekuatan tinju Lin Lun, dan pada gilirannya mengunci Lin Lun. Kunci aku. Pada saat itu, Lin Lun menjadi pucat karena terkejut, dia tidak pernah mengira pertempuran ini akan menjadi seperti ini. Ketika Lu Chen melawan murid sejati lainnya dari makhluk abadi pertengahan surga, pukulan yang dia pukul tidak begitu kuat. Mengapa mau melawannya tetapi pukulannya menjadi lebih kuat? Dalam sekejap, dia mengerti. Lu Chen menyelamatkan kekuatannya. Lu Chen tidak mencoba yang terbaik di pertempuran sebelumnya, dan menyembunyikan kekuatan aslinya untuk menindasnya. Dia mengerti sekarang, tapi sudah terlambat. Dia dikunci oleh Lu Chen, dan dia hanya bisa bertarung sembarangan, tidak dapat mengelak. Ledakan, kedua tinju itu bertabrakan, dan terjadilah ledakan besar yang mengguncang segala arah. Saat berikutnya, Mie Sikuan meninju tinju Lin Lun, mematahkan tubuh pelindung Lin Lun, menghancurkan tinju Lin Lun, dan menghancurkan lengan Lin Lun hingga seluruh tubuh Lin Lun meledak. Ledakan, tinju Lu Chen jatuh, menghancurkan Lin Lun menjadi awan darah, yang tumpah ke tanah domain abadi. Wow, sialan, Lin Lun diledakkan dengan satu pukulan, kekuatan macam apa ini? Itu meledak tanpa membuka penglihatannya. Kekuatan fondasi ini jauh di atas Lin Lun. Aku khawatir itu hampir sama dengan kakak senior Muye. Bagaimana bisa ada kekuatan di atas Celestial Immortal tingkat menengah di tahap akhir Earth Immortal? Itu tidak cocok dengan alam sama sekali. Mungkinkah kekuatan murid istimewa yang diterima oleh kepala begitu istimewa? Pada saat itu, semua murid sejati yang hadir terkejut dan tercengang. Lu Chen, kamu bajingan, kamu sebenarnya menyembunyikan kekuatanmu dan membuatku meremehkan musuh, aku tidak rela mati. Roh primordial melarikan diri dan berteriak dengan marah, tetapi sebelum dia bisa terbang ke langit, dia ditangkap oleh Lu Chen. Kamu bajingan tua, kamu berani memfitnah orang kapan saja. Kapan kamu meremehkan musuh? Lu Chen memandang jiwa di tangannya, dan berkata dengan ringan, awalnya, kamu dan aku sama-sama pion, dan tidak ada kebencian yang mendalam, pertempuran hari ini, bahkan jika kamu kalah, kamu tidak akan mati. Tetapi kamu mencoba untuk bunuh aku, barusan kamu ingin membunuhku dengan pisau tangan. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Petik 2. Jika kamu meledakkan tubuh periku, Akademi Murid Sejati tidak akan membiarkanmu pergi, kamu dikuburkan bersamaku. Roh primordial itu meraung. Apakah mereka akan membalaskan dendammu? Aku tidak bisa melihatnya. Lu Chen mencibir, lalu meraih jiwa itu, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menunjukkannya kepada murid-murid sejati di sekitarnya. Siapapun yang ingin membalas dendam pada bajingan tua yang akan jatuh, datanglah padaku sekarang. Pada saat itu, semua murid sejati mengerutkan kening, tetapi mereka saling memandang, tidak ada yang berbicara, apalagi berdiri. Benda angkasa Lin Lun diledakkan, dan bahkan jiwanya terjepit, dan sepertinya jiwa itu harus dihancurkan. Sejak itu, menghilang. Siapa yang akan membela orang mati? Selain itu, Lin Lun adalah bajingan tua terkenal di Sekte Peri, dengan reputasi buruk dan menyinggung banyak orang. Murid sejati ini biasanya sangat takut pada Lin Lun. Beberapa dari mereka benar-benar bertarung melawan Lin Lun, dan beberapa hanya menyanjung. Jika sesuatu benar-benar terjadi, tidak ada yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkan Lin Lun. Apalagi, Lu Chen terlalu kuat untuk mengalahkan Lin Lun dengan satu pukulan. Aku khawatir hanya Mu Ye yang baru saja pergi yang bisa menandinginya. Dan di antara murid sejati yang hadir, tidak ada seorang pun yang menjadi lawan Lu Chen, siapa yang berani menganggap nyawanya sendiri sebagai lelucon. Sekarang Lin Lun akan mati dan Mu Ye tidak ada, semua murid sejati tersebar, dan tidak ada yang mengorganisir kelompok untuk menyerang. Bahkan jika seseorang mengaturnya, tidak ada yang menjawab. Di balik duel antara Lu Chen dan Lin Lun adalah pertarungan antara Master Sekte dan Tetua Agung.
Murid sejati ini tidak bodoh, tidak ada pemimpin, dan tidak ada yang mau mengambil inisiatif untuk terlibat. Kamu bajingan, kamu tidak ingin menyelamatkanku, kamu tidak membalas dendam untukku, kamu adalah sesama muridku yang sia-sia. Melihat sekelompok murid sejati acuh tak acuh, Na Yuanshan menjadi cemas dan marah, dan mengutuk dalam kemarahan. Mendengarkan teriakan dan omelan Yuanshan, murid-murid sejati itu hanya bisa diam, dan tidak ada yang bergerak. Baiklah, kamu harus berangkat. Lu Chen menatap dingin roh primordial itu, kekuatannya meningkat, dan dengan sejumput, dia menghancurkan roh primordial itu menjadi abu, dan menyelesaikan masalah hari ini. Jika ada di antara kalian yang ingin memberitahu Muye, beritahu Muye bahwa aku akan kembali sebentar lagi dan berdiskusi dengannya. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia segera berbalik dan pergi bersama Waner dan yang lainnya, terlepas dari murid sejati yang dipermalukan itu. Alasan kenapa dia mengatakan itu adalah karena dia tidak ingin kematian Lin Lun mengganggu Mu Ye untuk keluar mencari tempat. Setelah kembali, dia akan segera kembali ke Gua Xianlei untuk berlatih, dan tidak akan tinggal di sisi Gunung Xuanlei untuk duduk di kota. Dan ketika dia mengirim surat perang kepada Mu Ye dari kejauhan, dia mungkin akan menyeret Mu Ye datang untuk mencari kesalahan, dan membiarkan Mu Ye menunggunya di halaman murid Zhenchuan. Makino adalah orang mesum, bukan bajingan, jadi dia mungkin tidak akan bermain-main di luar rutinitasnya. Jika Mu Ye benar-benar tidak sabar menunggunya, dan berlari ke lereng Gunung Xuanlei untuk mencari kesalahan, bukankah akan ada Xia lain yang tidak akan datang ke sana? Bagaimanapun, Xia Bulai adalah kepala sekte, tidak bisakah dia menghentikan Mu Ye? Tentu saja, jika Tetua Agung juga bergerak, Xia Bulai mungkin tidak bisa menghentikannya. Aku akan kembali ke puncak gunung untuk berlatih, dan aku tidak duduk di ketentaraan. Jika Mu Ye dan Tetua Agung mencariku di lereng Gunung Xuanlei, Xia Bulai tidak akan bisa menghentikanku. Jangan tunggu, beritahu aku segera. Lu Chen tiba-tiba berkata pada Waner dan yang lainnya, ada peri guntur yang mengamuk di puncak gunung, dan Anda tidak dapat masuk tanpa transmisi suara kesadaran spiritual. Anda harus menggunakan sarana komunikasi lain. Tanggung jawab atas pemberitahuan ini dipercayakan kepada Anda. Anda mungkin tidak bisa berlatih secara mendalam. Anda harus selalu memperhatikan situasi di kaki gunung. Lu Chen mencabut sehelai rambut, lalu menusuk jarinya, meneteskan setetes darah ke rambut, dan menyerahkannya kepada Waner. Jika situasinya tidak baik, hancurkan rambut ini, aku akan merasakannya, dan aku akan merasakannya, keluar segera bunuh bajingan itu. Setelah memesan Waner, Lu Chen berlari ke puncak Gunung Xuanlei, mengarungi guntur peri yang mengamuk di puncak gunung, dan kemudian memasuki gua peri guntur, dan melihat pemula yang masih berkultivasi di dalam. Lu Chen tidak mengganggu pemula itu, tetapi hanya menunjuk ke Lei Qilin. Lei Qilin mengerti dalam hitungan detik, dan segera memberi perlindungan pada Lu Chen, membela Lu Chen dari peri guntur, dan membiarkan Lu Chen berlatih dengan tenang. Energi abadi di Gua Xianlei telah diserap oleh Lu Chen sebelumnya, dan menjadi jauh lebih tipis, tetapi masih dapat mendukung budidaya Lu Chen untuk jangka waktu tertentu, dan Lu Chen membutuhkan energi abadi dengan kemurnian tinggi ini. Semakin tinggi alam Lu Chen, semakin cepat 5 urat naga dapat menyerap energi abadi, tetapi 128 kumpulan esensi abadi masih perlu menyerap banyak energi abadi murni dan mengubah sejumlah besar energi abadi untuk mengisinya. Kali ini, Lu Chen membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerobos. Butuh waktu 20 hari penuh dan menyerap sejumlah besar energi abadi dengan kemurnian tinggi untuk mengisi 128 kolam abadi. Klik, pada saat itu, terjadi ledakan teredam di dalam tubuh. Terobosan, puncak peringkat bumi, kolam Xianyuan bertambah lagi, dan 256 kolam Xianyuan muncul di tubuhnya, yang benar-benar membuat Lu Chen pusing. Ada terlalu banyak kolam Xianyuan, dan akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengisi semua kolam Xianyuan. Tapi ini bukan alasan sakit kepala, tapi untuk mengisi 256 kolam abadi, dibutuhkan lebih banyak waktu dan lebih banyak energi abadi dengan kemurnian tinggi. Waktu tidak terbatas, tetapi energi abadi dengan kemurnian tinggi di Gua Xianlei terbatas. Setelah energi abadi dengan kemurnian tinggi di sini habis, maka tanah suci budidaya ini akan dihapuskan. Jika Lu Chen belum menerobos ke alam surgawi abadi, itu akan lebih merepotkan. Di mana saya dapat menemukan tempat yang bagus untuk berlatih di masa depan? Energi abadi di puncak Gunung Xuanlei juga murni,
Tetapi dibandingkan dengan energi abadi dengan kemurnian tinggi di Gua Xianlei, itu bukanlah apa-apa. Selain itu, saat alam Luchen menjadi semakin tinggi, energi primurni di puncak Gunung Xuanlei tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya. Meskipun dia khawatir, Luchen masih harus berkultivasi dengan gila-gilaan. Selama energi abadi dengan kemurnian tinggi di sini masih ada, dia harus berlatih terus-menerus sampai dia menyerap semua energi abadi dengan kemurnian tinggi yang telah disimpan di sini selama puluhan ribu tahun. Butuh 40 hari lagi, dan ketika energi abadi dengan kemurnian tinggi di sini hampir habis, Luchen akhirnya mengisi 256 kolam abadi. Porfir, belenggu itu putus, dan terjadi ledakan samar di tubuhnya. Terobosan, akhirnya berhasil menembus negeri dongeng. Kekuatan makhluk surgawi juga muncul dengan lenyapnya 256 kolam abadi. Itu hanyalah sebuah khayalan, namun belum menjadi kekuatan nyata dari makhluk surgawi. Tetapi kekuatan makhluk surgawi lebih tinggi tingkatnya daripada kekuatan makhluk surgawi di bumi, meskipun itu bukan kekuatan padat dari makhluk surgawi, itu sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan terkuat dari makhluk surgawi di bumi. Selain itu, kekuatan supernatural baru dalam tubuh Luchen, yang melekat pada kekuatan makhluk surgawi, secara bertahap menjadi persis sama dengan kekuatan makhluk surgawi, memiliki kekuatan yang persis sama dengan kekuatan makhluk surgawi. Seperti sebelumnya, Luchen setara dengan memiliki kekuatan dua makhluk surgawi, satu lebih banyak dari makhluk surgawi lainnya. Luchen masih memiliki 5 pembuluh darah naga untuk meningkatkan kekuatannya, dan tidak ada dewa manapun di Miesikuan yang dilakukan hanya dengan kekuatan dasar. Jika tubuh pertempuran dimulai, maka kekuatan tempur Luchen akan menjadi sangat menakutkan, langsung melompat keluar dari level abadi tingkat rendah, dan saya khawatir bahkan Yuan Xian tidak akan menjadi lawannya. Keabadian tingkat menengah memiliki 4 alam, Yuan Xuan True Gold, yaitu Yuan Xian, Xuan Xian, Zhen Xian dan Jin Xian. Faktanya, Yuan Xian adalah yang terendah dan Jin Xian adalah yang tertinggi. Menerobos alam abadi surgawi, tidak banyak energi abadi dengan kemurnian tinggi yang tersisa, dan tempat suci untuk berlatih Xuanlei Xianmen pada dasarnya dihapuskan. Tapi Luchen cukup senang, energi abadi dengan kemurnian tinggi di sini akhirnya dibebaskan, dan dia tidak melewatkan apapun di sini, dan dia tidak perlu tinggal di gerbang abadi Xuanlei lagi. Terlebih lagi, setelah menerobos Dewa Surgawi, jumlah kolam Xianyuan tidak lagi banyak, jadi tidak perlu khawatir untuk mengisi ratusan kolam Xianyuan. Tentu saja, hilangnya ratusan kolam Xianyuan bukan berarti tidak ada. Penyimpanan energi abadi saat ini sebenarnya ada di titik akupuntur di seluruh tubuh. Artinya, saripati surgawi yang dibudidayakan di masa depan akan dicurahkan ke ribuan titik akupuntur di seluruh tubuh. Saat ini, Luchen tidak sakit kepala lagi. Titik akupuntur terlalu banyak, dan sakit kepala tidak dapat diatasi. Ayo berlatih perlahan. Bagaimanapun, setelah menerobos negeri ajaib surgawi, semakin banyak Anda berlatih, semakin sulit untuk menerobos. Dalam budidaya di gerbang abadi Xuanlei, tanpa bantuan energi abadi dengan kemurnian lebih tinggi, mustahil untuk meningkat begitu cepat, kecuali ditemukan tempat lain yang lebih baik. Dan pada saat ini, dia merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk pada cairan di sekujur tubuhnya. Ini adalah perasaan bahwa rambut yang berlumuran darah tiba-tiba hancur. Wanner meremukkan rambutnya, ini pemberitahuan mendesak, ada sesuatu di lereng Gunung Xuanlei, dan Legiun fanatik sedang dalam masalah. Rookie, ikuti aku keluar, ada yang tidak beres di lereng gunung. Sambil menangis, Luchen memimpin Lei Qilin keluar dari Gua Xianlei dan menuruni gunung. Dan di lereng Bukit Xuanlei, seseorang sedang bertempur, dan pertarungan 1 lawan 2, hanya menyebabkan tanah longsor dan retakan tanah, dan suara keras mengguncang langit. Itu tidak lain adalah Xia Bulai, yang bertarung melawan Tetua Agung dan Mu Ye. Karena, Tetua Agung dan Mu Ye berlari untuk menyelesaikan masalah dengan Luchen. Bagaimana Xia Bulai bisa membiarkan kedua orang ini mengacaukan Luchen? Ketika dia tidak bisa menghentikannya, dia tidak punya pilihan selain bertarung 1 lawan 2. Dan kekuatan tempur Tetua Agung sangat kuat, sebanding dengan Xia Bulai, ditambah Mu Ye yang baru saja menembus puncak Dewa Surgawi. Xia Bulai selalu dirugikan dan hampir tidak bisa menolak. Pertarungan ketiganya telah membangunkan semua anggota Legiun yang mundur. Semua anggota Legiun berdiri di lereng gunung, menatap pertempuran di bawah, dan merasa khawatir. Anggota Legiun berlatih Kung Fu Tiangang Void,
dan dengan dukungan pil arus utama Jiuxuan yang tak terhitung jumlahnya, wilayah mereka meningkat dengan sangat cepat, pada dasarnya menembus tahap awal Tianxian. Tetapi mereka memiliki ranah, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan tempur yang sesuai, belum lagi mereka tidak dapat mengalahkan level yang sama, mereka bahkan mungkin tidak dapat mengalahkan tahap tengah dari Earth Immortal, dan kekuatan tempur mereka lemah. Lu Chen keluar, kalau tidak Xia akan mati jika dia tidak datang. Tetua yang hebat itu memukul dan berteriak pada saat yang sama. Lu Chen, kamu memenggal kepala Lin Lun dan membunuh para elit Akademi Tradisi Sejati. Menurutmu apakah aku akan melepaskanmu? Makino juga berteriak, jika tidak butuh waktu lama bagiku untuk menerobos ke puncak makhluk surgawi, aku pasti sudah mencarimu sejak lama. Keluarlah dan mati, atau aku akan membunuh semua milikmu, rakyat. Jangan bip, jika kamu ingin membunuh Lu Chen, bunuh kepala sekte itu dulu. Xia Bulai tiba-tiba melihat ke lereng gunung, dan berteriak kepada legiun fanatik, suruh Lu Chen pergi. Hari itu, ketika Lu Chen memusnahkan Lin Lun, beberapa murid sejati melapor ke Mu Ye. Namun, setelah Tetua Agung dan Mu Ye memasuki Akademi Murid Warisan Sejati, mereka pergi ke ruang rahasia bawah tanah untuk berlatih, dan tidak ada yang dapat ditemukan. Ruang rahasia bawah tanah berukuran kecil, tetapi memiliki energi abadi yang kuat. Ini adalah tempat rahasia Akademi Murid Sejati, dan juga digunakan oleh Sekte Abadi Xuanlei untuk membina murid yang sangat menjanjikan. Dan tidak banyak orang yang mengetahui ruang rahasia bawah tanah, hanya kepala, wakil kepala dan sesepuh. Tetapi Penatua Agung mengendalikan Akademi Murid Warisan Sejati, jadi tentu saja hanya Penatua Agung yang dapat membawa orang untuk berlatih, bahkan jika Xia Bulai adalah ketua sekte, dia tidak bisa masuk, apalagi orang lain bisa mengetahui posisi Tetua Agung. Tetua Agung menghabiskan banyak waktu membantu Makino menerobos ke puncak Celestial Immortal. Setelah dia keluar, dia menyadari bahwa pionnya Lin Lun telah terbunuh. Dia sangat marah sehingga dia memimpin Mu Ye untuk membunuhnya. The Great Elder dan Xia Bulai berada pada level yang sama, dan kekuatan tempur mereka setara. Mereka termasuk dalam dua kekuatan tempur kelas atas Xuanlei Xianmen. Keduanya telah bertarung secara terbuka dan diam-diam, namun sulit untuk menentukan pemenangnya. Tapi sekarang, Tetua Agung telah melatih Mu Ye, dan Sekte Abadi Xuanlei telah memperoleh kekuatan tempur tingkat atas. Dia tidak lagi takut pada Xia Bulai, dan memimpin Mu Ye untuk melawan Xia Bulai secara langsung. Faktanya, Tetua Agung tidak membalaskan dendam Lin Lun, tetapi menggunakan ini sebagai alasan untuk menggulingkan Xia Bulai dengan paksa, dan dia sendiri ingin naik menjadi kepala sekte. Adapun Lu Chen, tentu saja dia ingin membunuh, jika tidak, dia tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada Akademi Tradisi Sejati. Ledakan, tiba-tiba terjadi ledakan keras, dan Xia Bulai ditendang oleh sesepuh itu, dan dia terbang ribuan kaki jauhnya dengan pedangnya. Tapi Xia Bulai menahan rasa sakitnya, berhenti berkelahi, dan langsung berlari ke lereng gunung. Xia Bulai dan tetua pertama pada awalnya adalah eksistensi yang seimbang, dan mereka bertarung 1 lawan 2. Mereka sama sekali bukan lawan dari tetua pertama dan Mu Ye, jadi tidak perlu terus bertarung, kalau tidak dia akan tamat. Sekarang Tetua Agung telah membesarkan Mu Ye, kekuatannya telah meningkat pesat dan momentumnya sangat dahsyat. Dua makhluk surgawi puncak bergabung tanpa bantuan orang lain, dan itu lebih dari cukup untuk menyapu seluruh gerbang abadi Xuanlei. Dan orang-orang Xia Bulai tidak sekuat puncak Tianxian, dan wakil kepala hanya berada di tahap akhir Tianxian, jauh dari tetua dan Mu Ye dari puncak Tianxian. Dia hanya bisa menonton dari bawah gunung, dan tidak berani datang membantu. Dalam situasi saat ini, Xia tidak mengetahui bahwa situasi umum telah berakhir, posisinya sebagai kepala tidak dapat dipertahankan, dia harus meninggalkan Xuanlei Xianmen untuk menyelamatkan hidupnya, atau dibunuh oleh Tetua Agung. Jelas sekali, Xia Bulai memilih yang pertama dan melarikan diri dari Xuanlei Xianmen. Namun, sebelum dia melarikan diri, dia ingin membawa pergi Lu Chen. Oleh karena itu, ketika dia terlempar ke udara dan melarikan diri dari pertempuran, dia mengambil kesempatan untuk berlari mendaki lereng gunung untuk menemukan Lu Chen di antara pasukan fanatik. "Di mana bosmu?" Xia Bulai berlari sambil berteriak pada Fei Long. "Tidak di sini," jawab Fei Long. "Cuma bercanda, kepalaku dengan jelas melihatnya kembali ke lereng gunung, kenapa dia tidak ada di sini?" Xia Bulai mengerutkan kening, dan bertanya lagi, "Kalau begitu katakan padaku, Lu Chen tidak ada di sini, di mana dia?" "Di atas gunung."
Fei Long menunjuk ke puncak gunung dan berkata demikian. Sial, ada peri guntur yang mengamuk di puncak gunung, bahkan kepala gunung pun tidak berani naik, apakah dia naik untuk mencari kematian? Terkejut dan bingung, Xia Bulai bertanya pada Lu Chen puluhan ribu kali di dalam hatinya. Anak Lu Chen ini sebenarnya bukan lampu hemat bahan bakar. Dia pasti penipu. Dia bahkan menyerahkan tempat yang bagus di lereng gunung. Lu Chen tidak puas, tapi dia berlari ke puncak gunung untuk mencari kematian. Bukankah ini menipu dia? Jika Lu Chen meninggal di Xuanlei Xianmen, dia tidak akan bisa menjelaskan kepada tuannya. Kakak laki-lakiku hanya akan mencari kematian, bukan mencari kematian. Fei Long tertawa. Bocah gendut, bukankah mencari kematian sama dengan mencari kematian? Xia Bulai mengutuk dengan marah. Itu tidak sama. Kakak laki-lakiku tidak akan mati jika dia mencoba mati, tapi dia tidak pernah mencoba mencari kematian. Kata Fei Long, Tuan Xia, Lu Chen membunuh Lin Lun, membunuh sesama sekte, dan melanggar aturan sekte. Anda tidak hanya tidak meminta pertanggungjawabannya, tetapi Anda bahkan melindunginya. Anda tidak adil sebagai ketua sekte, dan Anda tidak layak menjadi master sekte. Pada saat ini, suara dingin datang dari belakang, menuduh Xia Bulai melakukan kejahatan tersebut. Xia Bulai menoleh dan melihat bahwa Tetua Agung dan Mu Ye telah mengejarnya, bahkan jika dia naik ke puncak gunung untuk menemukan Lu Chen, dia tidak punya waktu. Terlebih lagi, dia tidak ingin pergi ke puncak gunung, peri guntur di sana terlalu menakutkan, bahkan dia tidak tahan. Tingkat kultivasi Lu Chen jauh lebih buruk daripada miliknya. Jika dia berlari ke puncak gunung seperti ini, dia mungkin sudah lama dibunuh oleh Xianlei, tidak menyisakan apapun. Aku tidak pantas mendapatkannya, bukankah kamu pantas mendapatkannya? Xia Bulai menatap tetua pertama, dan menanyakan pertanyaan yang sama. Saya dipilih oleh ketua sebelumnya, dan saya langsung menuju ke ketua. Anda tidak yakin dan selalu ingin menggulingkan saya. Anda mungkin bukan orang baik. The Great Elder dan Mu Ye memblokir bagian depan, jadi dia tidak bisa turun. Tapi masih ada jalan rahasia di balik lereng Gunung Xuanlei, dan dia masih punya cara untuk mundur, kalau tidak, dia tidak bisa begitu tenang. Jika kamu tidak menyerahkan Lu Chen, maka kamu harus menyalahkan Lu Chen. Tetua ini akan menghapuskan posisimu sebagai kepala Xuanlei Xianmen atas nama Xuanlei Xianmen, dan kemudian kamu akan dieksekusi di tempat. Kata Tetua Agung dengan dingin. Akulah kepalanya, kamu hanyalah seorang penatua, kamu tidak memiliki kekuatan ini. Xia Bulai berkata dengan marah. Kekuatan berasal dari kekuatan. Tetua Agung tertawa dan berkata, kamu tidak cukup kuat, situasi umum telah hilang, dan kamu berani berbicara tentang kekuasaan dengan tetua ini, itu hanya lelucon. Lu Chen tidak ada di sini. Kamu dapat menemukannya di puncak gunung. Kata Xia Bulai. Dia lari ke tempat Xianlei mengamuk. Tetua Agung mendongak dan melihat bahwa puncak gunung dibombardir oleh guntur peri yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan mengerutkan kening, bagaimana bisa ada orang yang hidup di puncak gunung. Tetua Agung, apakah dia akan berbohong kepada kita? Makino mengingatkan dengan suara rendah. Tidak masalah, jika kamu tidak dapat menemukan Lu Chen, dia yang harus disalahkan atas Lu Chen, jangan berpikir bahwa tetua ini akan melepaskannya. Tetua Agung berkata dengan tenang, situasi saat ini sangat baik, melihat Xia Bulai akan dipaksa mundur dari istana, sangat tidak mungkin untuk melepaskan Xia Bulai, dan semua upaya akan sia-sia. Tidak benar bahwa kamu mencari Lu Chen, tetapi memang benar memaksa pejabat dari kepala sekte. Yang kamu inginkan bukanlah Lu Chen, tetapi posisi kepala. Xia Bulai berkata dengan marah. Ini tebakanmu, bukan niat awal dari sesepuh ini, tapi jika menurutmu begitu, maka itu tidak ada hubungannya dengan sesepuh ini. Tetua Agung masih berkata dengan tenang, pokoknya, jika kamu tidak menjadi kepala sekte, masih banyak lainnya. Oke, kepala mengumumkan pengunduran dirinya, apakah kamu puas? Xia Bulai mendengus dingin, mengetahui bahwa jika dia tidak meninggalkan posisi kepala, maka dia benar-benar tidak bisa turun, jadi dia berkata lagi, kamu bisa turun gunung, aku akan pergi sendiri, dan aku akan pergi tidak pernah ada hubungannya dengan Xuanlei Xianmen lagi. Bagus. The Great Elder sangat gembira dan segera mengangguk. Ini adalah hasil yang dia inginkan, dan kondisi Xia Bulai dapat diterima. Terlebih lagi, Xia Bulai selalu menjadi orang kuat di puncak Tianxian, sehingga tidak mudah untuk dibunuh. Jika Xia Bulai bertekad untuk melarikan diri, dia tidak akan bisa membunuhnya. Murid istimewa itu yaitu Lu Chen,
bahkan jika Lu Chen meninggal, kita tidak dapat membuat mereka merasa lebih baik. Tiba-tiba, Makino angkat bicara, ingin mempertahankan semua orang di Legiun Zelot. Apapun yang kamu mau, Xia Bulai melirik Fei Long dan yang lainnya, dan berkata dengan tenang. Orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan dia, mereka hanya ada hubungannya dengan Lu Chen, jadi dia tidak peduli dengan kehidupan orang-orang ini. Dia tidak bisa mempertahankan kepala sekte, tapi dia selalu menjadi kepala Xuan Lei Xianmen. Dia tidak ingin melarikan diri karena malu, tetapi ingin pergi dengan bermartabat, jika tidak, dia tidak akan repot-repot. Berbicara dengan yang lebih tua, dan dia hanya akan melarikan diri dari jalan rahasia di belakang. Ya, orang-orang ini tidak berguna bagi tetua ini, usir saja mereka keluar dari Xuan Lei Xianmen. Apakah kamu akan membunuh mereka semua? Tetua Agung tahu kematian macam apa Mu Ye itu, jadi dia memandang Mu Ye dengan curiga. Tidak apa-apa untuk tidak membunuh, tapi kedua gadis itu harus tetap di sini. Menunjuk Waner dan Ming Yue di belakang Fei Long, Mu Ye berkata sambil tersenyum cabul. Kalau begitu kamu bisa mengetahuinya. Tetua Agung tahu bahwa Mu Ye menyukai ini, tapi dia tidak menghentikannya, dan menyetujuinya dengan santai. Terima kasih, Penatua Agung. Makino sangat gembira. Apakah kamu berterima kasih padanya karena mengirimmu pulang? Saat ini, suara dingin terdengar dari lereng gunung. Bajingan itu berani bicara omong kosong. Marah, Makino mengangkat kepalanya dan melihat seorang anak laki-laki berlari menuruni lereng bukit. Pemuda dengan alis-alis pedang dan seekor unicorn petir yang menunggangi selangkangannya, matanya seperti kilat, momentumnya mengerikan, wajah tampannya terbakar amarah yang mengamuk, seolah ingin membakar segalanya. Lu Chen, saudara laki-laki, bos. Pada saat itu, pasukan fanatik yang diam terkejut dan bersorak. Lu tenggelam, orang mesum yang mendambakan Waner dan Ming Yue sudah mati. Kemunculan Lu Chen membuat Xia Bulai terkejut sekaligus bahagia, dan langsung membatalkan rencananya untuk pergi sendirian. Tidak peduli apa, dia akan membawa Lu Chen pergi, bahkan ke Zuzu. Apakah kamu benar-benar pergi ke puncak gunung? Xia Bulai bertanya pada Lu Chen dengan ekspresi terkejut. Telah pergi. Lu Chen mengangguk ringan, tapi bukannya menatap Xia Bulai, dia malah menatap Mu Ye. Ada peri guntur yang mengamuk di puncak gunung, bahkan aku tidak tahan, bagaimana kamu bisa bertahan? Xia Bulai memandang Lu Chen, dan menemukan bahwa alam Lu Chen telah meroket lagi, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, energi peri di puncak gunung sangat kuat, kamu tidak tahu cara bercocok tanam di puncak gunung, dan alam meningkat begitu cepat, bukan? Saya dilahirkan untuk menghindari petir, dan peri guntur tidak akan menyambar saya, jadi saya bisa berlatih dengan santai di puncak gunung. Lu Chen menjawab dengan santai lagi, dan kemudian mengabaikan Xia Bulai, dan berkata kepada Mu Ye, bukankah aku membiarkan murid-murid sejati itu menyampaikan pesan kepadamu? Baiklah, aku akan pergi ke Akademi Murid Sejati untuk berdiskusi denganmu lagi. Mengapa apakah kamu masih datang ke situsku? Petik 2. Karena aku jatuh cinta dengan wanitamu, jadi aku tidak sabar. Mu Ye juga menatap Lu Chen, dan berkata, terakhir kali, aku terburu-buru menerobos alam, dan tidak pantas bagiku untuk membunuhmu, jadi aku meminta Lin Lun melakukannya untukmu. Tidak berpikir bahwa kamu sebenarnya membunuh Lin Lun, apakah menurutmu setelah aku meninggalkan Bea Cukai, aku akan memiliki kesabaran untukmu? Apakah kamu datang? Lu Chen melompat dari Lei Qilin, maju selangkah, dan berjalan tepat di depan Mu Ye. Kalau begitu, kita akan bertarung sampai mati di sini, dan kita tidak akan pernah mati. Lu Chen, kamu baru saja melangkah ke alam surgawi, tetapi pada tahap awal alam surgawi, kamu masih jauh di belakang alam Mu Ye. Xia tidak terburu-buru, dan bergegas ke sisi Lu Chen, membujuknya, Mu Ye sangat berbakat dan kuat dalam pertempuran, kamu bukan lawannya. Cepat ikuti aku. Tuan Xia, Anda tidak perlu mengkhawatirkan urusan saya, Anda harus menjaga diri sendiri. Lu Chen melirik Xia Bulai dan berkata dengan tenang, kamu ditakdirkan untuk bersamaku, yaitu diriku. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan. Xia Bulai berhenti sejenak, lalu berbisik, ada jalan rahasia di balik lereng gunung. Jika kamu mengikutiku melalui jalan itu, kamu pasti bisa melepaskan mereka dan meninggalkan gerbang abadi Xuan Lei dengan selamat. Tuan Xia, maafkan saya, jika Anda ingin pergi, pergilah sendiri. Saya akan membunuh seorang satir sebelum pergi, kata Lu Chen. Kamu tidak bisa membunuh. Xia Bulai mengerutkan kening,
dan hendak menarik paksa Lu Chen pergi, tapi diganggu oleh tindakan Mu Ye. Kamu tidak bisa membunuh orang mesum, itu sama saja dengan dibunuh oleh serigala. Makino tertawa keras, mengulurkan tangan besarnya, dan menamparkan Lu Chen. Telapak tangan itu tidak cepat atau lambat, jelas mencoba membujuk Lu Chen untuk bergerak dan bertarung dengannya. Melihat ini, Lu Chen sangat gembira, bajingan ini benar-benar ceroboh, mengetahui bahwa dia meninju Lin Lun, tetapi dia bahkan tidak membuka penglihatannya, dan berani bersaing dengannya untuk mendapatkan kekuatan dasar, itu hanya meminta jalan buntu. Bagus sekali. Lu Chen mengedarkan Mie Sikuan, dan hendak meninju, tapi pedang panjang tertusuk dari sampingnya, langsung menusuk Makino. Orang yang mengeluarkan pedangnya adalah Xia Bulai. Xia Bulai khawatir Lu Chen akan dipukuli sampai mati oleh Mu Ye, jadi dia segera mengambil inisiatif untuk bertarung, dan bahkan memiliki pandangan penuh menghalangi telapak tangan Lu Chen. Apakah Xia akan datang? Marah, Makino segera mengesampingkan penglihatannya, berbalik untuk menghindari pedang Xia Bulai, dan kemudian mengambil pedang peri untuk melawan Xia Bulai. Tetua, aku tidak bisa melawan Xia, tolong bantu aku membunuh Lu Chen dulu. Kata Makino sambil bertarung. Itu tidak mudah. Tetua Agung mengangguk, dan untuk memenuhi permintaan Mu Ye, dia bergegas menuju Lu Chen. Nak, kematian dini dan reinkarnasi awal akan menyelamatkan semua orang dari masalah. Tetua Agung tidak menggunakan senjatanya, tapi dia tidak gegabah. Sebaliknya, dia membuka penglihatannya dan menamparkan Lu Chen. Ya, semua orang sangat sibuk, mati lebih awal dan bereinkarnasi lebih awal. Lu Chen menghela nafas, dan meninju si Sikuan, meledakkan ribuan retakan di angkasa. Kekuatan Mie Sikuan sangat kuat, dan kekuatan tinjunya sangat berat hingga mengunci erat Tetua Agung. Lu Chen memiliki dua kekuatan surgawi, satu lebih banyak dari Tetua Agung, setara dengan level yang sama. Tidak perlu bertarung, hanya menggunakan kekuatan dasar untuk melemparkan tinju pembunuh dunia lebih kuat dari visi Tetua Agung. Tapi yang dia harapkan adalah ketika membunuh Mu Ye dan Tetua Agung, dia akan menyebabkan penglihatan keduanya tidak bisa terbuka, sehingga kekuatan tempurnya yang menyimpang tidak akan terlihat. Sayangnya dikacaukan oleh Xia Bulai mengganggu semua rencananya. Bisakah kamu mengunciku tanpa membuka penglihatannya? Pada saat itu, Penatua Agung sangat ketakutan, dan dia sangat jelas tentang konsekuensi dari dikurung. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, dia akan dikurung oleh kekuatan tinju seorang pemuda di masa-masa awal surga. Kekal, dia adalah orang kuat di puncak Tianxian, 3 alam kecil lebih tinggi dari Lu Chen, dan kekuatannya beberapa tingkat lebih tinggi. Ledakan, kedua tinju itu bertabrakan, dan terdengar suara keras. Di saat-saat terakhir, Lu Chen mematahkan kekuatan tinjunya dan langsung meledakkan lengannya, menghancurkan tubuh peri miliknya. Apa? Ketika Tetua Agung dipukuli hingga berlumuran darah, Mu Ye dan Xia Bulai berhenti bertarung karena terkejut. Lu Chen tidak bisa membuka penglihatannya, dan meninju tetua yang telah membuka penglihatannya. Kekuatan sesat macam apa ini? The Great Elder adalah puncak dari veteran Tianxian, dengan kekuatan tempur yang kuat dan pengalaman tempur yang kaya, bagaimana dia bisa terbalik di selokan?